Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai musawamah, tawasud, ukhuwah, fasabiqul khairat, optimis dan dinamis. Lalu yang terakhir adalah etika berorganisasi dan bekerja. Menuju poin pertama adalah musawamah. Jadi musawamah ini adalah sikap untuk tidak membeda-bedakan antar sesama, karena ya kita di sini adalah hamba Allah yang derajatnya itu sama, tidak ada yang berbeda. Allah berfirman, bahkan terdapat hadis Nabi yang menjelaskan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinna yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah itu tidak melihat dari pakaian dan juga harta kalian, tetapi Allah melihat dari hati dan juga amal perbuatan baik kalian. Nah, inilah salah satu hadis yang sangat populer untuk dapat diamalkan dalam hal musawamah, yaitu penyerataan derajat. Lalu yang kedua adalah tawasud atau moderat. Banyak sekali di kehidupan ini yang berkaitan dengan perbedaan. Contohnya adalah agama, ras, suku, budaya, dan lain-lain. Nah, maka perlunya kita untuk memiliki sikap tawasud ini agar kita dapat menghadapi suatu persoalan ini dengan adil, tengah-tengah, dan juga bijaksana. Lalu yang ketiga adalah fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, innallaha yuhibbul muhsinin. Semuanya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Banyak sekali salah satu contoh fastabiqul khairat itu ada menjenguk orang sakit, mengadakan penggalangan dana kepada yang membutuhkan, dan lain-lain. Bahkan Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Maka setiap umat ini memiliki kiblat yang condong ke arahnya, maka berlomba-lombalah kamu dalam hal kebaikan. Seperti itu. Jadi kita sudah punya sandaran dengan dalil tersebut, maka terus semangat ya teman-teman buat berlomba-lomba dalam kebaikan. Lalu yang ketiga adalah ukhuwah atau persaudaraan. Sesama muslim tentunya kita harus menjaga tali silaturahmi, menjaga persaudaraan, dan lain-lain. Sebenarnya menjaga ukhuwah itu simpel banget. Ya, dengan cara kita berkunjung ke rumah teman hanya sekedar menyapa atau mungkin mengerjakan tugas dan lain-lain. Lalu tersenyum, atau bahkan kita juga dilarang untuk marah kepada saudara muslim itu lebih dari 3 hari. Nah, ini jika kita dapat mengamalkannya, kita juga secara tidak langsung sudah mengimplementasikan sikap ukhuwah pada diri kita sendiri. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 mengenai ukhuwah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antar dua golongan yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar mendapat rahmat dari Allah. Itu ya teman-teman. Jadi jika kita melihat suatu persoalan yang menjadikan umat muslim ini berselisih, maka kita diwajibkan untuk mendamaikan kedua golongan tersebut. Lalu selanjutnya adalah sikap optimis. Nah, sikap optimis ini apa? Sikap optimis adalah yakin dan percaya diri bahwa apa yang sudah kita rencanakan itu akan membuahkan hasil yang baik sesuai dengan yang sudah direncanakan. Jadi kita yakin aja, oh aku ada niat untuk ini, pasti Allah bantu. Seperti firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 158. Saya kurang tahu teman-teman ayatnya, tapi yang jelas itu Quran surah Ali Imran yang diambil dari potongan ayat terakhir yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka apabila kamu sudah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Mengapa Allah menyukai orang yang bertawakal? Karena ya dia yakin bahwa Allah itu mau membantu. Dia optimis dan dia tidak
bersuudzon dengan Allah. Justru dengan optimisnya itu dia husnudzon sama Allah. Berpikir baik tentang takdir Allah. Lalu yang terakhir adalah etika berorganisasi dan bekerja. Sikap disiplin, ramah, amanah, dan memberikan dampak perubahan terhadap suatu organisasi atau pekerjaan itu adalah sikap yang baik yang perlu kita terapkan. Karena tidak semua orang yang sudah memilih untuk berorganisasi ataupun bekerja itu tidak dapat menjalankan amanahnya dengan baik. Lalu kita perlu etika dalam menjalankannya. Biasanya apabila di tengah jalan kita merasakan hal yang susah ataupun sulit dalam ruang lingkup organisasi ataupun pekerjaan tersebut, maka kita wajib untuk bermuhasabah, mengingat kembali tujuan awal kita mengapa kita memilih organisasi ataupun bekerja. Itu ya teman-teman. Nah, gimana sih cara kita mengimplementasikan sikap kolaboratif dan optimis? Ya, gampang. Salah satunya sikap kolaboratif ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sosial. Misalnya kita membentuk panitia untuk melakukan penggalangan dana pada korban bencana ataupun rakyat duafa dan fakir miskin. Nah, ini kan termasuk cara kolaboratif yang nantinya tujuannya dapat output dari ukhuwah atau persaudaraan juga. Lalu optimis itu bagaimana? Bila kita sudah bertekad bulat, misalnya ingin S2 di luar negeri, kita harus optimis dengan cara apa? Dengan cara belajar, berdoa, dan tentunya tawakal kepada Allah. Itu. Lalu yang terakhir, gimana sih etika kita dalam menghadapi dunia organisasi? Gampang banget teman-teman. Ya, sebenarnya setiap orang itu berhak untuk masuk organisasi, tapi tidak semua orang dapat bertahan di sebuah organisasi yang sudah dipilih. Nah, gimana caranya biar kita tuh bertahan? Ya, kita harus bermuhasabah. Kita ingat lagi langkah awal kita, niat awal kita, mengapa kita memilih organisasi tersebut. Lalu jika di dalam organisasi tersebut adalah wadah kita untuk membentuk karakter ataupun untuk membentuk suatu perubahan diri menjadi lebih baik, lantas mengapa tidak kita lanjutkan hanya karena capek? Justru capek itu adalah bukti bahwa kita adalah anak muda yang haus pencapaian dan juga tantangan. Coba, kalau kita tidak haus dengan pencapaian dan juga tantangan, pasti nggak bakal capek. Ingat, ya itu. Lalu yang kedua, di organisasi ini tentunya ada senior dan junior. Ya, meski nggak semuanya sih, tapi kebanyakan. Nah, gimana sikap kita? Sikap kita adalah moderat tadi. Kita harus berpikir menjadi pengayom bagi mereka semua, agar mereka betah di organisasi, agar setiap anggotanya ini dapat bekerja tanpa arahan pemimpin. Karena organisasi yang baik itu tentunya tanpa pemimpin mereka bisa jalan. Itu. Ya, mungkin cukup pidato, cukup materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam ucapan ataupun kesalahan dalam pemahaman, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar dan kita sama-sama belajar. Semoga ini menjadi pengingat bagi saya, kalian, dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.